kajian sore hari ini. Mari kita simak tilawah yang akan disampaikan Bu Tuti. Akan menyampaikan surat Toha ayat 14. Dipersilakan Bu Tuti. Betul nuhun Dokter Wedi. Izin Pak Ustadz, Bapak Ibu sadayana. Suara Tuti jelas ya, Dok? Jelas Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu fiik Bu Tuti, sehat berkah selalu. Mudah-mudahan Bu Tuti sehat selalu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kita simak kajian sore hari ini. Tema yang akan dibawakan oleh Ustadz Yadi yaitu memahami lafaz jalalah ya. Mungkin ini masih berkaitan dengan ma'rifatullah ya. Untuk itu Ustadz dipersilakan izin untuk kajian sampai jam 17 seperti biasa Dok. Ustadz, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Dipersilakan Ustadz. Baik, jazakumullah khairan katsira. Ahsanul jaza Pak Dokter. Mohon izin Ibu dan Bapak untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim, wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, wabil khusus Pak Dr. Wedi selaku ketua sahabat surga, kodah kita, panglima kita insya Allah, yang akan terus membersamai kita menemukan jalan pulang ke surga ya melalui sahabat surga ini. Semoga Pak Dokter dan keluarga senantiasa Allah anugerahi kesehatan, kebaikan bersama keluarga tercinta, dan semoga keluarga ini senantiasa Allah bersamakan penuh kebaikan di dunia, Allah bersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga. Masya Allah, di tengah kesibukan Pak Dokter yang sangat padat ya, tetapi terus bisa istiqomah membersamai meretas jalan dakwah bersama keluarga sahabat surga. Semoga Pak Dokter ini menjadi amal soleh, amal dakwah, amal jariah yang memberatkan timbangan kebaikan Pak Dokter dan keluarga untuk sama-sama memantaskan keluarga besar ini betul-betul menjadi keluarga besar ahli surga. Juga Bu Tuti tadi sudah mengawali kajian kita dengan tilawah. Suara Ustadz hilang. Bu Tuti. Iya, nge-lag ya Dok. Mohon. Oh, nge-lag ya. Oh,
Oh, keluar dulu mungkin. Sinyal gitu. Alah, dilanjutkan wae ku Ustad Mulyana tuh. Protein Ada sih. gempur ya. Ada gempur taya Ustad Badal ya. Tetangga baler Ustad ya Wedi, kumaha. eta Ustad Wedi we lajang. Ustad Wedi we Ustad Wedi. Sigana tos waktosna Ustad Wedi nya. Ampun, ampun Bu Gina. Ya aneh degan ya. Terus aweas paringan tosan. Bersabar ya Bu. WA dulu beliau. Gentos device review. Iya, kayaknya. Atau lupa itu. Apa namanya? Lowbat kayaknya. Izin di ini dengan tilawah dulu aja ya. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Tadi sudah hadir lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdi tas geumput Ustaz. Terus gelis Jangan enggak badal Ustaz kumaha. Bini ngamek aku Ustad. Hapunten itu laptopnya Pak Dokter tiba-tiba udah berapa kali langsung mati begini. Oh, siap. Nanti hapunten kalau Alhamdulillah. kami mendadak Siap. menghilang lagi Pak Dokter kedah siap-siap. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah juga tadi guru-guru kita juga semua hadir Pak Dokter ya. Ada Prof Enda, Prof Heda senantiasa membersamai kita terus. Guru-guru tercinta kita semoga sehat berkah selalu. Dr. Susi ya. Juga ada Dr. Surahman nanti, kemudian juga Pak Mulyana, Alhamdulillah Bunda Yanti dan semua yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Semoga pertemuan indah iman kita di sore hari ini bersama sahabat surga untuk terus kembali merangkai cerita indah tentang silaturahim kita. Juga terus merawat hati dalam lingkaran iman. Semoga ini semua menjadi amal terbaik kita dalam terus membangun kesolehan, ketaatan, keistiqomahan bersama-sama. Semoga ini memantaskan kita semua untuk terus bersamakan oleh Allah, penuh kebaikan di dunia, Allah bersamakan, penuh kebahagiaan sampai ke surga insya Allah. Baik. Amin. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini bahasan kita cukup penting ya. Selama ini kita membahas tentang Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah. Hampir rampung Pak Dokter ya. Kalau saya hitung hampir 90% lebih kita sudah merampungkan nama-nama Allah dalam kajian-kajian kita dalam rentan hampir 5 tahun Pak Dokter ya. Masya Allah. Nah hari ini kita akan mencoba mengenali Bapak Ibu sekalian nama yang zalalahnya, nama yang besarnya, nama yang agungnya, ya, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita akan mencoba bagaimana para ulama kita memberikan penjelasan tentang siapa itu nama Allah. Selama ini kita membedah tentang nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, yang semua nama ini 99 merujuk semuanya berpulang kepada satu nama, yaitu Allah, Pak Ibu sekalian. Nah hari ini kita akan membedah tentang nama Allah yang disebut dengan Lafdzul Jalalah, sebuah nama yang penuh keagungan, penuh kemuliaan ya, yaitu Lafdzul Jalalah.
Baik. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Lafdzul Jalalah ini atau nama Allah ini adalah nama yang kalau disebut hati kita menemukan kelembutan, ya, keindahan, jiwa kita menemukan sebuah kerinduan, ya. Bahkan ketika kita menyebutnya dan mendekat kepadanya, kita menemukan ketentraman. Ini katakan oleh para ulama kita, Ar-Rabb alladzi ta'allahul qulub wa tahinnu ilaihin nufus, ya, wa tatalli'u ilaihil asywaqu wa tuhibbu wa ta'annasu bi dzikrihi wa qurbihi dan lain seterusnya, wa tashtaqu ilaihi, masyaallah. Sebuah nama yang kalau disebut hati menemukan kelembutan, kehalusan, jiwa menemukan kerinduan yang begitu mendalam, dan ketika kita menyebutnya, mendekat kepadanya, maka hati kita menemukan ketentraman, Bapak Ibu sekalian. Wa taftakiru ilaihil makhluqatun, dan nama ini dibutuhkan oleh seluruh makhluk-makhluk yang ada di semesta ini, ya. Kenapa dibutuhkan nama ini oleh seluruh makhluknya? Karena nama ini sangat begitu dibutuhkan oleh seluruh makhluknya untuk mencukupi, memudahkan, menolong semua urusan-urusannya, baik sekarang maupun masa depan. Ini sebuah nama yang sangat dibutuhkan seluruh makhluk yang ada di semesta ini. Masya Allah, yaitu nama Allah, sekalian. Ya. Ini indah, satu nama yang kalau disebut di lisan kita, Pak Dokter, di hati itu ada banyak rasa yang mungkin susah dijelaskan. Ya. Ada kerinduan, ya, ada ketentraman ketika kita menyebutnya, ada kerinduan yang menyeruak, ingin betul-betul mendekat kepadanya. Dan nama ini dibutuhkan oleh seluruh makhluk yang ada di semesta ini untuk mencukupi segala keperluannya, untuk menolong segala urusannya, meringankan segala bebannya, ya, untuk mengabulkan segala doa-doanya, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu ketika nama ini disebut, berlinang air mata kita. Berlinang air mata kita, berdekup jantung kita, kelulisan kita. Ya, ini satu nama yang Masya Allah luar biasa. Ya. Ini bahkan kata para ulama, ini satu nama yang kalau kita sebut ada kebingungan di perasaan kita. Karena semua rasa itu tumpah, ya, ketika namanya disebut itu. Makanya kalau bahasa Dr. Amr Khalid agak lebay, Bapak Ibu. Ini satu nama yang kalau kita disebut, kita tidak bisa mendata satu persatu perasaan apa yang muncul di hati kita itu. Betapa tumpah ruah, Pak Dokter, ya, ketika namanya disebut di lisan kita itu. Masya Allah. Satu nama yang kita agak kewalahan untuk mendata satu persatu perasaan yang muncul dan menyeruak, ya, di hati kita ketika menyebut nama ini. Yang jelas ketika disebut kadang air mata kita berlinang itu, ya. Masya Allah. Baik. Bahkan kata para ulama, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama Allah ini, Pak Dokter, huwal jami li jami'i ma'ani al asma'illahi al husna. Ya. Al mutadamman li sa'iri sifatillahi ta'ala. Nama ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika disebut, nama ini mencakup seluruh makna, seluruh arti yang ada dalam Al-Asma'ul Husna. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa ini li jami'i al-ma'ani fi al-asma'illahi al-husna. Nama Allah ini adalah li al-jami' li jami'i, ya, ma'an al-ma'ani al-asma'illahi al-husna. Nama ini adalah satu nama yang mencakup seluruh makna yang ada dalam al-asma'ul husna. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, saya tanya, di nama ini ada ar-rojaknya tidak? Di nama ini ada al-wahabnya tidak Bapak Ibu? Di nama Allah ini ada ar-Rahman dan ar-Rahimnya tidak? Jadi nama Allah 99 nama, Pak Dokter, itu tercakup dalam satu nama ini.
Allah, Masya Allah. Makanya contoh, misalnya Bapak Ibu sekalian, dulu saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 99 nama, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh nama-nama ini untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Ketika kita butuh dirahmati, kita menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika kita butuh dianugerahi rezeki, kita menyebut Ar-Razak. Ketika kita butuh dimaafkan oleh Allah, kita menyebut Al-Ghafar, Al-Ghafir, Al-Ghafur. Kan begitu Pak Dokter ya? Ketika kita butuh untuk ditutup aib-aib kita, As-Sattar gitu. Bapak Ibu, tapi ketika nama Allah disebut, itu mencakup semua makna-makna yang ada dalam Asmaul Husna. Artinya boleh nggak Bapak Ibu ketika kita butuh rezeki kita bilang Allah? Ketika kita butuh ampunan kita bilang Allahumma atau ya Allah? Itu boleh Pak. Dan itu karena mencakup semua makna-makna yang ada dalam Asmaul Husna. Ar-Rahman itu berkaitan dengan bagaimana cara Allah menyayangi kita. Al-Ghafar adalah nama Allah untuk bagaimana cara Allah memaafkan dosa-dosa kita. Ar-Rajab, bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada kita. Namun semua nama itu, Bapak Ibu, tercakup dalam satu kata Allah. Maka ketika kita menyebut nama Allah, kita sudah menyebut 99 Asmaul Husna itu. Itu Pak Dokter. Ya. Makanya Ustadz, saya itu ingin minta rezeki sama Allah, tapi apa sih nama Allah untuk rezeki? Udah bilang aja Allahumma atau ya Allah, itu udah cukup. Ya, contoh lain misalnya, Ustadz, saya ini kan betul-betul butuh saya itu butuh untuk disembuhkan luka-luka saya, ya. Saya itu butuh diredakan air mata saya. Saya butuh dihibur kesedihan saya. Saya menyebut nama Allah yang mana? Al-Jabbar. Al-Jabbar ini satu nama yang kalau kita sebut, Bapak Ibu, kepentingannya untuk meredahkan air mata kita, menyembuhkan luka-luka hidup kita, menghibur kesedihan kita, menenangkan kegelisahan perasaan kita, itu namanya Al-Jabbar. Namun ketika kita tidak tahu, Pak Dokter ya, nama-nama ini, cukup menyebut nama Allah. Karena nama ini mencakup semua nama-nama yang sudah kita bahas 5 tahun terakhir ini, yaitu Al-Asma'ul Husna. Kemudian, Bapak dan Ibu, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Apa kata Abu Sulaiman Al-Khattabi? Wa huwa ismun mamnu' lam yatasamma bihi ahadun, ya. Falam yud'a bihi syai'un sawwahu. Nama ini Bapak Ibu sekalian, nama terlarang. Nama terlarang untuk selain Allah. Ya. Tidak boleh ada selain Allah untuk dinamai nama ini. Allah. Makanya Bapak Ibu nanti nggak boleh. Ibu terus lahiran dari sana Mina Allah Haryadi gitu. Itu tidak boleh. Contoh gitu ya. Karena nama ini kata Sulaiman Al-Khattabi hanya berhak disandang oleh zat yang mengurus kita, yang mengurus alam semesta ini, yaitu zat bernama Allah. Dan nama ini tidak boleh dilekatkan, disandarkan kepada selain Allah itu. Kalau kita ingin menyandarkan nama Allah di dalam nama-nama kita, maka pakailah kalimat abdun, hamba. Makanya nanti ada Abdullah. Tidak boleh langsung misalnya Bu Tuti nanti punya anak lagi namanya misalnya siapa gitu ya, pakai nama Allah tidak boleh. Itu kata Sulaiman Al-Khattabi. Karena nama ini Labdul Jalalah, hanya zat yang mencipta alam semesta ini yang layak menyandang nama ini, yaitu Allah. Ketika kita ingin melekatkan nama Allah dalam nama-nama kita, Pak Dokter, maka diwajibkan untuk mendahului sebelum nama ini, yaitu kalimat Abdun.
Makanya nanti ada misalnya Abdullah, ya, gitu. Atau nama atau sifat-sifat yang lain yang menunjukkan bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Ya. Tidak boleh ada yang lain selain Allah untuk menyandang nama ini. Nama ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Pak Dokter, itu terulang sampai 2699 ayat. Banyak sekali itu ya. Makanya dulu Bapak masih ingat gak kajian kita, nama ini 2699 yang Allah perkenalkan di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran cuma 604 halaman. Makanya ketika nama Allah kita kasih warna dalam Al-Quran, maka setiap lembar pasti akan berwarna. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena betul-betul Allah ingin terus memperkenalkan namanya kepada kita. Setiap lembar di Al-Quran selalu ada kata Allah. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Makanya kalau Al-Quran, lafaz Allahnya betul-betul dikasih warna, semua halaman akan berwarna itu. Kata Ibnu Qayyim yang jadi masalah Pak Dokter, Allah beribu kali memperkenalkan kepada kita namanya, tapi ada di antara kita yang tidak mengenalinya. Ini aneh sekali. Kalau Bapak Ibu hanya menemukan lafaz Allah satu ayat saja dalam Al-Quran, yang halaman-halaman lain tidak ada. Kemudian kita tidak mengenalnya, wajar nggak Pak Dokter? Kalau Allah mengenalkan diri satu kali aja namanya di Al-Quran, satu kali, terus kita tidak kenal, wajar nggak? Wajar. Ini Allah 2699 kali memperkenalkan diri kepada kita di Al-Quran, terus kita tidak kenal. Ini aneh Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan bagaimana Pak Dokter cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kita? Yaitu Al-Quran dari surat Al-Fatihah dan dari surat An-Nas, 140 surat ini, itulah cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Makanya Bapak Ibu, ya ketika idza fahimtal Qur'ana min awwalihi ila akhirihi satajidu jawaban min su'alin man huwallah. Kalau kita memahami Al-Quran dari awal sampai akhir, kita akan bisa menjawab sebuah pertanyaan, siapa itu Allah? Karena memang Al-Quran diturunkan 140 surat dari awal sampai akhir, itu hanya ingin menjelaskan siapa Allah itu, Pak Dokter. Maka sebanyak apa pemahaman kita terhadap Al-Quran, sejauh itulah kita mengenal siapa Allah. Yang jadi pertanyaan, dari 30 juz, sudah berapa juz yang sudah kita pahami? Dari 114 surat, bukan 40 surat ya, mohon maaf. Sudah berapa surat yang sudah kita pahami? Dari 604 halaman Al-Quran, sudah berapa halaman yang sudah kita pahami? Jangan-jangan sebetulnya kita belum mengenal siapa Allah. Teman sekalian ya. Makanya Pak Dokter mohon izin saya hari Jumat malam, semoga nanti bisa kolaborasi dengan sahabat surga, saya bikin program baru namanya Majelis Jejak Taubaters. Betul-betul kita memahami Al-Quran. Ya. Kemarin sudah ya, tadi malam kan kita membahas, sudah pertemuan kedua Pak Dokter. Betul-betul itu adalah sedekah dakwah kita ya, untuk bagaimana kita bisa memahami Al-Quran. Jumat pada Isya. Itu program baru namanya Majelis Jejak Taubaters. Kita fokus untuk mentadaburi Al-Quran. Semoga nanti sahabat-sahabat surga yang lain itu bisa silaturahim di program kita juga bareng ya, dengan sahabat surga, yaitu Jejak Taubaters. Karena bagaimanapun juga, bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak bisa memahami Al-Quran? Karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, Bapak Ibu, siapa Allah yang sesungguhnya, itu kita bisa pahami siapa Allah ketika kita memahami dari awal sampai akhir Al-Quran. Itu sekalian ya, Masya Allah. Baik,
Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah adalah Allah sampaikan di Ar-Ra'd ayat 23. Satu nama Allah ada satu nama yang ketika terucap di lisan kita itu memberikan efek tenang di hati kita. Allah sampaikan di surah Ar-Ra'd ayat 23. Masya Allah. Ini indah sekali Bapak Ibu ya. Satu nama yang kalau terucap di lisan kita itu betul-betul memberikan efek tenang dan tentram di perasaan kita. Inilah salah satu keajaiban lafaz Allah. Pak Dokter, kalau kita menyebut nama-nama yang lain mungkin tidak ada efek di hati kita ya, biasa aja gitu. Tapi nama ini mah kalau disebut Bapak Ibu betul-betul banyak rasa yang menyeruak di perasaan kita, tetapi semua itu terangkum dalam satu kata al-itminan, betul-betul menenangkan dan menenteramkan perasaan kita. Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, ya, menyebut namanya, kan zikir itu menyebut. Tatmainnul qulub, hati kita akan menemukan ketentraman. Makanya Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di rumah saya punya kitab ya 5 jilid namanya Fiqhul Qulub ya, fikih hati itu. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Dari banyak bacaan saya tentang bab hati ya, karena saya concern di bab hati gitu. Terutama menyembuhkan hati yang sedang luka itu ya. Dari banyak kitab yang saya baca Pak Dokter dari karya-karya ulama, ternyata kalau ingin menemukan ketentraman di hati kita, maka hati kita harus menemukan pasangannya. Karena Allah menakdirkan segala sesuatu tercipta pasangan, betul ya? Allah itu betul-betul menakdirkan segala sesuatu itu tercipta berpasang-pasangan. Betul Bapak Ibu ya? Makanya kalau ingin menemukan ketentraman di hati kita, maka pastikan hati kita sudah ketemu dengan pasangannya. Karena Allah di Ar-Rum 21 mengatakan seseorang akan merasa tentram ketika dia sudah menemukan pasangan. Dan ternyata hati kita pun ada pasangannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Selama hati kita belum menemukan pasangannya, maka dia tidak akan menemukan ketentraman di dalamnya. Sama seperti kita Pak Dokter ya, ketika kita belum menemukan pasangan, ada kegelisahan, ada keresahan, dan kita tidak menemukan ketentraman. Karena Allah mentakdirkan segala sesuatu tercipta pasangan. Maka kalau ingin menemukan ketentraman di hati, maka hati kita harus menemukan pasangannya. Siapa yang Allah siapkan